Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JMN TV dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini di studio kami JMN TV kedatangan seorang ulama, yaitu Bapak Ustadz Abdurrahman Lubis. Beliau adalah seorang dai, seorang penulis buku yang bukunya sudah 20 buku yang sudah beliau tulis sekarang. Dan buku yang menjadi favoritnya adalah yang sudah laris di berbagai negara, itu 20 karya terakhir. Terus beliau adalah mantan seorang wartawan yang senior yang dulu pernah bertugas di Istana Negara zaman Orde Baru. Dan alhamdulillah pada hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua untuk bisa bagaimana kita bisa mengikuti mentaati seluruh perintah Allah dengan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan melindungi kita di dalam keadaan bagaimanapun. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menentukan kehidupan ini sudah pasti. Pastinya bagaimana? Pastinya itu Nabi bersabda, a'maru ummati faqad baina sittina ila sab'ina sana. Sungguh umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ini adalah fursah, kesempatan, chance. Lapangan permainan begitu. Makanya disebutkan dunia ini ad-dunya la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinah, dan perhiasan. Jadi nggak ada yang namanya permainan, namanya senda gurau, namanya perhiasan. Itu hanya pura-pura. Tapi yang hakikat adalah inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Itu nanti di akhirat. Maka kehidupan kita ini sementara, tetapi akhirat ini adalah selama-lamanya. Dan kita akan tuju itu. Tidak ada satu orang pun, raja yang paling hebat, presiden yang paling hebat, orang kaya yang paling hebat, yang tidak mati. Pasti mati. Dan kita sudah lihat ya kubur di mana-mana. Ya sudah keliling lebih kurang 24 negara, melihat kuburan banyak. Saya pergi ke Yordan, ada 3.000 kuburan sahabat aja. Pergi ke Turki ada 300, masya Allah. Pergi ke Madagaskar puluhan, pergi kemana-mana tempat ada kubur sahabat, makam sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi pemirsa yang mulia, saya ingin menyampaikan hanya ada satu jalan untuk kebahagiaan, yaitu iman. Iman ini adalah basic. Jadi basicnya ini adalah imaniyah. Yang kedua adalah ubudiyah, ibadah. Yang ketiga adalah muamalah. Yang keempat adalah muasyarah. Nah, kalau ada 4 ini, baru lahir yang namanya akhlak. Akhlak itu maksud, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini Nabi bersabda, hanya saja aku diutus untuk sempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah merupakan tujuan diciptakannya Nabi, bukan tujuan diciptakannya Nabi supaya rumahnya besar, supaya kendaraannya bagus, supaya uangnya banyak, enggak, tetapi supaya akhlak sempurna. Apa itu akhlak yang sempurna? Akhlak yang sempurna itu tidak datang ujuk-ujuk, tiba-tiba, enggak. Oh, dia baik tuh, sering ngasih duit saya, walaupun nggak sholat. Nggak bisa. Walaupun nggak sholatnya ini, walaupun nggak zakat, nggak bisa. Karena itu merupakan basically. Itu dasar. Contohnya saya kasih ringkas saja. Iman yang ubudiyah ini hablum minallah, ke atas vertikal ya. Sedangkan muamalah muasyarah itu hablum minannas, itu horizontal, hubungan sesama manusia. Muamalah ini bagaimana perdagangan, bagaimana jualan, bagaimana bisnis, bagaimana hutang piutang, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana pakai memakai. Itu cara Islam. Makanya disebut begitu, wala takhsirul mizan. Janganlah kamu merugikan timbangan. Makanya kalau supaya umat ini tahu, kalau kita betul-betul mau supaya umat ini baik, kita taklim di rumah atau di masjid, baca. Ada dalam kitab disebutkan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan jujur
dan jangan kamu merugikan timbangan. Nah, bagaimana supaya ini diketahui oleh pedagang-pedagang di luar? Supaya pedagang-pedagang juga dapat agama yang sempurna. Nah, kita datang, orang-orang masjid yang taklim, datang ke tempat pedagang, ke kampung-kampung, kasih tahu kepada mereka. Supaya mereka tahu, datang mereka ke masjid, supaya mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi. Apa? Firman Allah sendiri. Kalau mereka udah tahu, oh iya, saya nggak boleh dong mengurangi timbangan. Saya nggak boleh dong mengurangi takaran. Saya nggak boleh dong makan riba. Karena ini dosa. Nah, kalau kena dosa bagaimana? Semuanya kena. Orang yang makan riba itu sama dosanya menzinai ibu kandung sendiri 36 kali. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dibebaskan daripada itu. Nah, kemudian jadi imaniyah, keiman yang sempurna. Makanya ada usaha supaya iman yang sempurna. Bahkan Nabi perintahkan kita, jaddidu imanakum. Perbaikilah, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Kamu perbanyak mengucapkan, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Maka prakteknya Nabi keliling kampung-kampung, rumah-rumah didatangin sama Nabi. Ya kan, waktu turun surat wa anzir ashiratakal aqrabin, kan surat pertama Iqra. Kemudian ya ayyuhal muddatsir, ya, kemudian yang ketiga ya ayyuhal muzammil, yang keempat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kasih ingat kerabat-kerabat terdekat kamu. Maka Nabi pulang, mandi, ambil wudhu, berangkat lagi sampai Siti Khadijah itu istrinya bilang, "Ya Rasulullah, qad jitani limadza taraktani ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, engkau sudah baru aja datang kok balik lagi, tinggalkan aku." Nabi bilang, "La rahata ba'da." Tidak, Nabi tidak menoleh ke Khadijah, tapi Nabi mengatakan, "La rahata ba'da." Tidak ada istirahat setelah hari ini. Artinya apa? Nabi nggak pernah istirahat lagi mendakwahkan la ilaha illallah setelah itu. Maka Nabi kumpulkan semua kabilah-kabilah. Di dalam sejarah disebutkan 83 kabilah. Ya kan? Semua orang-orang, Abu Bakar diundang di situ, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Gosok, tukang gosok-gosok itu, ini sesat, ya kan, ada begitu kan, diundang juga. Terkumpullah 83 orang, dikumpulkanlah mereka di Bukit Safa, Nah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, disitulah kan, di tempat orang sa'i itu. Disitulah Nabi menyampaikan dakwah pertama. Itulah tabligh akbar pertama Nabi. Nabi itu nggak pernah membuat tabligh akbar. Tabligh akbar itu Nabi 2 kali aja. Ketika turun azab wa anzir ashiratakal aqrabin, dikumpulkan orang, dan ketika hijrul wada di Mekah, di Arafah, berkumpul 124 ribu orang-orang beriman di sana kumpul. Disitulah. Nah, yang lain Nabi berdakwah satu persatu, rumah ke rumah, keliling kampung apa. Itu ciri-ciri dakwah Nabi SAW. Nah, itulah yang ditiru orang-orang saudara-saudara kita berdakwah sekarang. Jadi waktu Nabi mengatakan di Bukit Safa itu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, kamu ucapkan la ilallah, kamu pasti berjaya. Nah, kalau ada doa seperti ini, manusia biasanya terbagi 3 golongan. Yang pertama, diam-diam dia ikut. Oh, bagus tuh Muhammad nih, ikut gitu. Tapi kecil, minoritas. Pengikut kebenaran itu selalu di mana-mana minoritas. Yang kedua nih, yang mayoritas nih, yang ragu-ragu. Kan mungkin, wah, nih, Pak Lurah ikut enggak? Ini kalau kita kan, itu siapa bulan ikut enggak? Takut kalau ini sesat. Kan gitu. Jangan-jangan nih aliran sesat ini. Jangan-jangan ini aliran apa? Padahal aliran itu cuma 2. Kalau enggak aliran listrik, aliran apa? Aliran sungai. Gitu. Agama nggak ada aliran. Agama ini din, ya sudah selesai gitu. Nah, terus yang ketiga, ini kelompok yang ketiga, kelompok pembangkang. Berbahasa sekarang nih oposisi, ketua umumnya itu Abu Lahab. Laknatullah alaih. Jadi dia datang ke muka Nabi, ditunjuk-tunjuk deh. Ya Muhammad, ali hadza jama'tana ya Muhammad. Tabbat laka ya Muhammad. Wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini Muhammad? Celaka engkau ya Muhammad. Masya Allah, Pak. Itu kata-kata tabbat itu, Pak. Itu kalau bahasa Arab itu udah paling kasar. Nggak bisa saya mengucap, tapi sampai begitu, Pak. Nabi tabassam wa yaskut. Itu ciri Nabi. Nabi kalau dihujat, kalau diremehkan, kalau dicaci, dimaki, dia enggak ngelawan. Tabassam wa yaskut. Senyum dan diam. Coba Bapak senyum. Gitu seorang dai itu senyum. Senyum menghadap kesulitan. Apa? Siapa yang menjawab? Allah jawab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab
fi jidha hablum min masad. Cukup satu surah. Tabbat yada Abi Lahab. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, tabbah, yang paling celaka, sempurna celakanya. Jadi Abu Lahab itu yang paling sempurna celaka. Jadi kalau ada ustadz atau imam baca ayat ini waktu sholat, tabbat yada habis, Abu Lahab sama istrinya digebukin malaikat di dalam kubur. Kayak begitu. Wa mur'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Wanita itu, istrinya itu menjadi kayu bakar api neraka, dan mereka itulah nanti dicemplungkan menjadi contoh kehidupan yang paling buruk tadi itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kalau kehidupan kita ini supaya sempurna, yang pertama sekali kita ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia kepada waman ahsanu qaulan. Dia siapakah yang paling baik? Maka dia pakai isim tafdil ahsan. Kalau bahasa Arab ahsan itu isim tafdil yang paling baik, ya kan, bukan yang baik. Perkataan siapa yang paling baik? Qaulan wa amila sholihan, dan amal soleh, ya kan? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, yaitu orang yang mendakwahkan kepada Allah. Wa amila sholihan, dakwah kepada Allah, kebesaran Allah, dan dakwah kepada amal soleh. Ini aja. Jadi kita kalau dakwah itu, materi dakwah kita nggak ada yang lain, nggak ada politik, ekonomi, nggak ada masalah-masalah lain. Dakwah kita ajak manusia taat kepada Allah, ceritakan siapa itu Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, kuasa Allah, sehingga masuk ke dalam hatinya yakin bahwa Allah itulah segala-galanya. Nah, yang kedua amilah sholihan. Amilah sholihan itu apa? The way of life of Muhammad SAW, 24 hours daily activities. 24 jam kehidupan Nabi Muhammad SAW, arba'ata wa 'ishrin sa'ah kulla yaum. 24 jam setiap hari. Bagaimana tidur Nabi, bangun tidur, makan, berjalan, safar, berkeluarga, sholat, berzikir, baca Quran, ngaji, mendapatkan wahyu, apa sikap-sikap Nabi, semua itu ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai pembimbing kehidupan. Kalau Al-Quran itu 30 juz, yaitu 124 surah, 114 surah, 6.666 ayat, 1.215 ayat, itu semuanya itu turun tidak sekaligus. Tetapi inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Quran itu tanzila, bertahap-tahap. Makanya disesuaikan dengan kualitas keadaan ahwal dan amal. Sehingga orang itu tahu dalam keadaan apa saja. Ada bimbingan untuk wanita, ada bimbingan untuk laki-laki, ada bimbingan anak, untuk kehidupan, untuk bermasyarakat. Maka sudah luas. Begitu hebatnya keluasan Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini mencakup. Al-Quran itu adalah muhaiminan, kesempurnaan daripada kitab-kitab yang pernah ada. Kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil ada di dalam Al-Quran. Jadi masuknya orang Yahudi Nasara ke dalam Islam bukan merusak keyahudian mereka, menyempurnakan. Kenapa? Karena kitab-kitab mereka sudah banyak dipalsukan dan dirusak oleh rahib-rahib mereka sendiri. Maka di Al-Quran disebutkan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi yashtaru bihi samanan qalila. Neraka wela bagi orang yang mengutaati kitab suci dengan tangannya, terus dia bilang ini dari Allah. Coba dia dirubah-ubah oleh pendetanya, tapi ini dari Allah. Untuk apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk dijual belikan dengan harga yang sedikit. Bisa kedudukan, bisa keduniaan, bisa pangkat, bisa partai, udah terjadi. Mereka cari kursi dengan ayat kursi, sudah dapat kursinya, ayatnya dibuang. Nah ini sekarang siaran ulangannya sekarang ini. Makanya kita tidak bicara politik, tapi menceritakan ilmu supaya politik kita itu benar. Karena Islam itu aslim taslim. Kamu masuk Islam, kamu pasti selamat. Nggak ada lain, aslim taslim. Gitu aja. Nabi di Mekah 13 tahun, Syria secara pelan-pelan satu persatu. Tapi di Madinah sudah open tablik, dakwah umumiyah secara terbuka Nabi. Nggak lama-lama, 10 tahun aja nggak pakai repulita, kelamaan. 10 tahun Nabi futuh Makkah, semua orang 23 dunia berada di bawah telapak kaki sahabat. Dan puncak supremasinya itu di zaman Umar. Di zaman Umar itu, Pak, kalau Bapak, supaya Bapak tahu, para pemirsa sekalian, orang kaya jadi pengemis. Orang kaya nih, udah hartanya banyak, datang ke rumah orang-orang miskin, Pak, terima Pak, zakat saya Pak, infak saya Pak.
Orang miskin bilang, maaf Pak, kami sudah dicukupkan oleh Allah. Orang miskin sombong. Dan dia bilang dia merasa nggak perlu dari manusia, karena dia sudah yakin, bawa saja harta bapak pulang. Makanya harta orang-orang kaya itu yang tidak diterima zakat ataupun infaknya sedekahnya oleh orang-orang miskin dikumpulkan di Baitul Mal wa Tamwil. Sudah sifatnya sudah wakaf. Makanya orang-orang fakir miskin yang lapar, yang hari itu lapar, dia ambil ke Baitul Mal, dia ambil untuk sekedar makan dia. Bukan mentang-mentang gratis bawa truk diambil stok. Kalau kita kan begitu. Nah, kemarin kan ada bagi-bagi minyak tanah di Surabaya 10 liter. Sampai ngantri ibu-ibu keinjek-injek sampai meninggal dunia gara-gara ngantri minyak tanah 10 liter. Kenapa? Karena enggak yakin rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala melantik 2 jari malaikat untuk mengantar 1 butir nasi ke mulut si Fulan bin Fulan. Jadi enggak ketukar rezeki. Jadi enggak usah heran. Nah, inilah iman dan keyakinan kita. Ya, jadi saya kira begitu sendiri kehidupan kita ini 2. Pertama perintah Allah, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pasti di dalam diri Rasulullah itu untuk kamu contoh yang baik, uswatun hasanah. Tapi di dalam tafsir kita uswatun itu sama dengan qudwatun. Qudwah. Kalau uswah itu contoh. Misalnya ada barang dipajang di pasar. Barang dipajang. Oh, kayak gini banyak di pabrik. Satu contohnya itu uswah. Tapi kalau qudwah itu contoh yang berjalan, eksis. Ya, makanya Nabi itu makannya bisa dilihat caranya, tidurnya bisa dilihat caranya, dakwahnya bisa dilihat caranya, sholatnya bisa dilihat, itu sebagai qudwah. Jadi pengertian uswah menurut Ibnu Katsir adalah qudwah, contoh yang eksis. Nah, kita juga begitu untuk mengikuti Nabi. Bapak berpakaian begini, saya berpakaian begini untuk qudwah. Supaya kita jalan itu, oh iya, orang ingat Rasulullah. Kita berakhlak, orang ingat Allah. Sehingga sosok seorang mukmin itu mengingatkan orang kepada Allah, mengingatkan orang kepada Rasulullah, sehingga praktikum kehidupan dia 1 hari 2 kali 24 jam itu keluarga dia menjadi mengarah kepada amal yang baik. Itulah yang kita akan dakwahkan. Jadi mudah-mudahan saja ya dengan tausiah yang sedikit ini kita mendapatkan manfaat yang baik. Yang penting kita istiqomah terus, ya kan? Nah, istiqomah itu apa? Adwa muhawwainkullah, sedikit tetapi terus menerus. Jangan sekali aja mentang-mentang apa, jangan banyak terus nggak sholat lagi nggak, tapi adwa muha selalu didawamkan, wa inqalla walaupun sedikit. Itu amal yang paling baik pemirsa, tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rahman Lubis, alhamdulillah kita simak dan nanti kita praktekin dalam hidup kita sehari-hari, kita implementasikan. Insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan, karena kejayaan hidup itu tergantung agama, bukan pada yang lain. Kalau dalam diri kita ada agama, insya Allah kita akan menjaya dunia dan akhirat. Insya Allah kita lihat amal, dan insya Allah kita niat untuk menjadikan dakwah manusia hidup untuk dakwah. Kalau saya mati dalam dakwah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan sekali lagi saya terima kasih Pak Ustadz Abdul Rahman Lubis sudah datang ke studio kami JWN TV, dan mohon doanya Ustadz, titip dan doa agar mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.